saya ingin mempresentasikan proposal yang telah saya buat mengenai analisis pengaruh ukuran perusahaan dan faktor lainnya terhadap audit report lag. Isu penelitian di sini saya menggunakan contoh kasus dari PT Jiwasraya. Jadi PT Jiwasraya ini merupakan salah satu perusahaan asuransi milik pemerintah. PT Jiwasraya telat dalam melaporkan laporan keuangannya sejak tahun 2017. Menurut OJK, Jiwasraya terlambat melaporkan keuangannya sejak 2017. Laba perusahaan turun drastis dari 70 triliun menjadi 360-300 miliar rupiah pada tahun 2016. Jadi keterlambatan laporan keuangan ini memperburuk citra atau reputasi perusahaan PT Jiwasraya tersebut. Dan sehingga PT Jiwasraya tersebut telah melanggar prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaan. Selanjutnya perbedaan latar belakang. Peneliti terdahulu saya menggunakan 4 variabel dari jurnal Majidpati tahun 2017. Yang pertama ada ukuran perusahaan, yang kedua ada ukuran perusahaan audit, yang ketiga ada corporate profitability, dan keempat ada financial leverage. Dan penelitian sekarang variabel saya menggunakan dan saya menambahkan 3 variabel independen dari jurnal Hasan tahun 2016. Yang pertama ada pergantian CEO, yang kedua board size, yang ketiga ada audit commit. Masih berhubungan dengan perbedaan latar belakang. Jadi peneliti terdahulu waktu penelitiannya rentang waktu 5 tahun, periode 2011 sampai 2015. Objek penelitian perusahaan Tetran Stock Exchange. Saya ini mengambil dari jurnal utama dari Majidpati 2017. Terus selanjutnya penelitian sekarang. Saya waktu penelitiannya rentang waktu 2017 sampai 2019 saya menggunakan objek penelitian perusahaan non-keuangan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada masalah penelitian. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan audit terhadap audit report lag? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh rasio hutang terhadap audit report lag? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh corporate profitability terhadap audit report lag? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh board size terhadap audit report lag? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh pergantian CEO terhadap audit report lag? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh audit commit terhadap audit report lag? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag. Yang kedua, untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan audit terhadap audit report lag. Yang ketiga, untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh rasio hutang terhadap audit report lag. Yang keempat, untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh corporate profitability terhadap audit report lag. Yang kelima, untuk mendapatkan bukti empiris terhadap board size terhadap audit report lag. Yang keenam, untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pergantian CEO terhadap audit report lag. Yang terakhir, untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh audit commit terhadap audit report lag. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bermanfaat yang pertama bagi manajemen, yang kedua bagi investor, yang ketiga bagi peneliti selanjutnya. Nah, grand theory. Saya menggunakan 2 grand theory. Yang pertama itu dari jurnal utama saya dari Majidpati 2017 merupakan di mana teori tersebut mendeskripsikan atau menjelaskan dan serta melamarkan praktik-praktik akuntansi di masa yang akan datang atau yang sedang diamati. Yang kedua saya menggunakan teori keagenan. Teori keagenan ini sudah banyak banget digunakan oleh
peneliti-peneliti lain. Jadi teori keagenan merupakan adanya konflik hubungan antara agen dan manajemen. Selanjutnya peneliti dahulu. Peneliti dahulu kurang perusahaan selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama itu variabel ukuran perusahaan. Menurut Amalia dan Setiadi pada tahun 2006 menunjukkan laporan keuangannya apabila memiliki profitabilitas yang tinggi. Hal ini didukung juga oleh Lianto dan Kusuma pada tahun 2010. Sedangkan menurut Rahmawati dan Ketut Dian Puspitasari menyebutkan bahwa variable corporate profitability tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Karena perusahaan besar atau kecil pasti akan melaporkan laporan keuangannya yang sudah diaudit. Selanjutnya ada variabel pergantian CEO. Menurut Amauri dan Jarbori 2013 menyebutkan bahwa pergantian CEO memiliki pengaruh positif terhadap audit report lag karena perusahaan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenali karakteristik dan sistem klien, dan hal ini juga didukung oleh penelitian Rustiarini dan Mita Sugiyarti pada tahun 2013. Sedangkan menurut Muhammad Nur Safe dan Wan Husin tahun 2010 mengungkapkan bahwa pergantian CEO memiliki pengaruh negatif terhadap audit report lag, dikarenakan auditor akan menghambat kualitas penyampaian laporan perusahaan sehingga audit report lag semakin lama. Selanjutnya ada variable board size. Menurut Akhtaruddin et al. Dan Mark Danley 2001 mengungkapkan variable board size memiliki pengaruh negatif terhadap audit report lag. Dikarenakan Dewan Komisaris yang besar akan melaksanakan tugasnya lebih cepat sehingga akan meningkatkan kinerja sebuah perusahaan dalam penyajian laporan keuangan dan mampu mengurangi audit report lag. Perusahaan yang memiliki jumlah komisaris yang besar maka akan membuat keputusan sehingga akan memperpanjang audit report lag. Sedangkan selanjutnya audit komite. Menurut Eneko et al. 2014 menyebutkan bahwa audit komite memiliki pengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rahman dan Hasim 2011 dan Kurniawan dan Laksito 2015. Karena audit komite digunakan untuk pemantauan kualitas kinerja sebuah perusahaan. Komite audit harus memiliki sifat yang independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dikarenakan sebagai landasan efektivitas kinerja sebuah perusahaan. Nah, model penelitian selanjutnya ada model penelitian. Model penelitian yang di sebelah kiri itu merupakan variabel independen saya. Yang pertama ada ukuran perusahaan audit, financial leverage, corporate profitability, board size, pergantian CEO, sama audit komite. Dan variabel dependen yang saya gunakan yaitu audit report lag.
Pengembangan hipotesis. Yang pertama, HA1, terdapat pengaruh kurang perusahaan terhadap audit report lag. HA2, terdapat pengaruh kurang perusahaan audit terhadap audit report lag. HA3, terdapat pengaruh financial leverage terhadap audit report lag. H4, terdapat pengaruh corporate profitability terhadap audit report lag. H5, terdapat pengaruh board size terhadap audit report lag. H6, terdapat pengaruh pergantian CEO terhadap audit report lag. H7, terhadap pengaruh audit komit terhadap audit report lag. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan untuk proposal ini yaitu menggunakan penelitian kausalitas. Selanjutnya, objek penelitian. Yang pertama ada populasi. Saya menggunakan perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, sampel penelitian. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang terakhir ada metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian ini menggunakan purposive sampling. Objek kriteria objek penelitian. Yang pertama, ada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan non-keuangan yang memperoleh laba tahun 2017 sampai 2019. Nah, selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran audit report lag. Yang pertama, audit report lag. Definisinya menurut Kartika 2009 yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Menggunakan skala pengukuran skala rasio. Pengukurannya yaitu audit report lag sama dengan jumlah hari antara akhir tahun perusahaan dan tanggal pelaporan audit menurut Kartika 2009. Selanjutnya, variabel ukuran perusahaan. Suatu ukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dan menggunakan skala pengukuran yaitu skala rasio yang diukur oleh Amalia dan Setiadi 2006. Ukuran perusahaan sama dengan natural log of total asset. Selanjutnya, variabel ukuran perusahaan audit. Definisinya yaitu suatu ukuran perusahaan audit yang bergantung pada besarnya suatu perusahaan dilihat dari jumlah staf yang sudah berpengalaman dan jumlah klien. Skala pengukurannya menggunakan variabel dummy. Pengukurannya 1 sama dengan jika menggunakan KAP Big Four, 0 sama dengan jika perusahaan menggunakan KAP non Big Four. Selanjutnya ada variabel corporate profitability. Definisinya yaitu profitabilitas dikatakan sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasional dan sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Skala pengukurannya yaitu skala rasio. Menurut Eneko et al, pengukurannya yaitu ROA sama dengan net income dibagi total aktiva. Financial leverage yaitu ukuran seberapa besar perusahaan menggunakan modal dan hutang untuk membiayai asetnya. Semakin besar rasio ini akan memberikan resiko besar bagi perusahaan menurut Eneko et al. Dan menggunakan skala rasio. Dan diukur melalui DER sama dengan total kewajiban dibagi total aktiva. Selanjutnya variabel pergantian CEO. Definisinya menurut Muhammad Noor, Safi, dan Nuan Husin 2010 yaitu suatu proses pergantian manajemen yang mengacu kepada kepemimpinan perusahaan. Pergantian CEO ini diukur menggunakan variabel dummy. Pengukurannya yaitu 1 sama dengan jika terjadi pergantian CEO, 0 sama dengan jika terjadi pergantian CEO. Selanjutnya, variabel board size. Definisinya yaitu ukuran dewan merupakan komponen yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris adalah orang yang melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Skala pengukurannya menggunakan skala nominal. Pengukurannya yaitu menurut Hasan 2016 bisa sama dengan total jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Selanjutnya, variabel terakhir
yaitu audit komite. Audit komite digunakan untuk pemantauan kualitas kinerja sebuah perusahaan. Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Skala pengukurannya yaitu variabel dummy. Menurut Rahman dan Hasim 2011, 1 sama dengan jika perusahaan memiliki komite audit, 2 jika perusahaan tidak memiliki komite audit. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama saya menggunakan penelitian ini menggunakan data sekunder, yang kedua yaitu data diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan model persamaan linear sebagai berikut. ARL sama dengan B0 tambah B1 size tambah B2 big tambah B3 leverage tambah B4 ROE tambah B5 CEO tambah B6 B-size dan B7 KA plus error. Keterangannya ARL sama dengan audit report lag, B0 sama dengan konstata, B1 sampai B7 itu merupakan koefisien regresi pada setiap variabel, F-size merupakan ukuran perusahaan, big sama dengan ukuran perusahaan audit, leverage untuk rasio hutang, ROE untuk variabel profitabilitas, CEO untuk pergantian CEO, B-size untuk variabel board size, KA untuk komite audit, dan E sama dengan error.